syukur kepada Allah karena kita bisa kembali beribadah walaupun secara online dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar tentang firman Tuhan melalui ibadah pagi ini. Ya, masih di dalam bulan pembahasan tentang iman. Pagi ini kita akan lebih dalam lagi belajar tentang iman. Dan tentu saja harus kita lakukan atau berani melakukan iman, baik bagi saya maupun bagi saudara sekalian. Nah, tema pagi ini adalah iman yang menyembuhkan. Menyembuhkan di sini artinya diperluas Bapak Ibu, yaitu memulihkan. Jadi bukan saja memulihkan sakit penyakit, tetapi juga memulihkan hubungan. Baik hubungan antar sesama, terlebih lagi hubungan kita dengan Tuhan harus kita pulihkan. Nah, sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara terkasih untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai saat ini Bapa. Kasih-Mu, berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan, selalu baru tiap hari. Engkau begitu peduli kepada kami ya Bapa, seperti pagi ini. Engkau memberi kesempatan untuk beribadah, untuk belajar tentang firman-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu melalui renungan ibadah pagi ini. Persiapkan kami ya Bapa untuk bisa memahami rencana dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13. Saya akan bacakan Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, jadi diceritakan di dalam perikop ini, di Kapernaum ada seorang perwira yang memiliki hamba. Hamba itu bisa pembantu, bisa anak buah, atau bisa budaknya yang sedang sakit. Nah, perwira itu mengetahui bahwa Yesus datang di Kapernaum. Dan bukan tanpa alasan, mengapa perwira ini datang kepada Yesus? Pasti ia pernah mendengar tentang Yesus yang penuh kuasa itu. Padahal mungkin saja perwira itu orang kafir yang tidak percaya pada Yesus, tetapi tidak dijelaskan dalam Alkitab. Namun ia percaya akan kuasa Yesus yang mampu menyembuhkan hambanya yang menderita lumpuh. Ini luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Seorang perwira Romawi ini, ia datang kepada Yesus dan ada iman di dalam dirinya. Bisa saja perwira ini gengsi Bapak Ibu, karena pangkatnya. Seorang perwira tinggi kalau sekarang itu bisa kita bandingkan seperti Kapolres gitu ya, kepala kepolisian suatu kota. Nah, sebagai orang yang berpengaruh, bisa saja dia panggil tabib atau dokter yang hebat. Ya, karena kedudukan seorang perwira pasti banyak relasi tabib atau dokter yang hebat-hebat. Lagi pula, ia bisa bayar berapapun. Namun, yang luar biasa dari perwira Romawi ini ialah bahwa ia datang kepada Yesus. Ia memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Nah, pelajaran pertama yang kita dapatkan supaya memiliki iman yang memulihkan adalah iman kepada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh berharap hanya kepada Yesus. Lebih dari uang, lebih daripada relasi atau pertemanan, dan lebih dari apapun, Bapak Ibu. Kita hanya mengharapkan dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, jangan cari yang lain, Bapak Ibu. Ya, saat sekarang ini dengan segala kemajuan teknologi kedokteran, sakit sedikit-sedikit buru-buru ke dokter, ya karena punya uang, buru-buru berobat. Misalkan pusing sedikit, berobat ke Singapura,
pusing agak berat, berobat ke Cina. Ya. Bukan kita anti dokter Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sakit, langkah pertama kita harus berdoa dulu. Datang pada Kristus. Memakai iman kita Bapak Ibu. Ini sering yang kita lupakan. Pelajaran yang kedua yang perwira ini tunjukkan adalah ketika mendengar Yesus datang di Kapernaum, ia berinisiatif mencari dan datang sendiri kepada Yesus. Jadi, iman yang dimiliki perwira Romawi ini adalah kerendahan hati datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Nah, perwira ini punya banyak anak buah Bapak Ibu. Punya ajudan yang banyak. Bisa saja dia menyuruh ajudannya mencari dan memanggil Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya. Ya, dia bisa panggil ajudan. Tolong, kamu cari Yesus dan suruh datang kemari. Nah, tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh perwira ini Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Dia sendiri yang melangkah dan bertindak untuk datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita ini sering ya, termasuk saya, sering titip doa. Misalkan, Pak, Bu, Mas, tolong doakan saya ya, karena bla 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 bla. Atau yang sering kita itu ke pastor, minta tolong, pastor, doakan saya ya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, belajar dari iman perwira Romawi ini. Mulai sekarang jangan titip doa. Karena kesannya Bapak Ibu, kalau saya sudah didoakan orang lain, ya sudah, saya tidak berdoa sendiri. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita harus datang sendiri, hampiri secara pribadi kepada Kristus dengan kerendahan hati. Taruh iman kita kepada Kristus dan jangan minta diwakili untuk datang kepada Tuhan. Kalaupun kita mendoakan orang lain atau pastor mendoakan kita, itu merupakan doa syafaat dan bukan doa titipan. Ya, karena Tuhan tidak menerima doa titipan Bapak Ibu. Dan pastor juga bukan agen titipan kilat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Tuhan lebih mementingkan pribadi kita daripada menjawab sebuah doa. Ya, Kristus rindu berjumpa dengan kita secara pribadi. Alami hidup kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Jadi, iman yang menyembuhkan atau yang memulihkan adalah iman yang berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Tuhan Yesus sedang menunggu kita secara pribadi. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah perwira menjumpai Yesus sendiri dan tidak diwakili, dia tidak membawa persoalannya sendiri untuk memohon kepada Tuhan. Kita lihat di ayat 6, dikatakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Pelajaran yang ketiga Bapak Ibu, iman yang menyembuhkan atau yang memulihkan adalah iman yang peduli kepada orang lain. Ya, iman yang diberikan Tuhan pada kita bukan untuk kita nikmati sendiri Bapak Ibu. Seringkali kita ini menjadi orang Kristen yang egois. Hanya persoalan diri sendiri yang kita pentingkan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, perwira Romawi ini baru pertama kali bertemu Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak membawa persoalan pribadinya. Bukan istrinya ataupun anaknya ataupun saudara dekatnya. Tetapi hambanya, pembantunya, yang notabene adalah orang lain. Jadi perwira Romawi ini mempunyai iman yang peduli kepada orang lain. Ayat berikutnya Bapak Ibu, yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya.
Nah, kita lihat buktinya di ayat 7, Bapak Ibu. Jadi ketika kita percaya dengan kerendahan hati datang sendiri kepada Kristus dan tidak diwakili dan peduli kepada orang lain, Yesus langsung merespon, "Aku akan datang menyembuhkan." Luar biasa, Bapak Ibu, iman seorang Romawi. Selanjutnya ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Pelajaran yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, iman yang memulihkan atau iman yang menyembuhkan adalah iman yang selalu merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Seperti kata perwira Romawi itu, "Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita bukan orang yang benar karena kita sendiri, tetapi kita hanya dibenarkan oleh karena Tuhan. Biarlah kita selalu mau datang dan berkata, "Tuhan, aku ini tidak layak. Layakkanlah aku. Kuduskanlah aku." Karena firman Tuhan berkata, kebenaran kita seperti kain kesumba yang kotor, dan hanya Tuhanlah kebenaran itu. Nah, iman seperti inilah yang Tuhan cari di dalam diri kita. Kita lanjutkan. Di dalam ayat yang sama, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini pelajaran yang kelima, Bapak Ibu. Iman yang menyembuhkan atau yang memulihkan adalah iman yang percaya pada firman Tuhan. Jadi, katakan sepatah kata saja. Perwira Romawi itu percaya akan ucapan atau kata-kata Yesus, walaupun hanya sepatah kata saja. Ini adalah iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang perwira Romawi. Walaupun hanya sepatah kata saja, karena Yesus yang berbicara, perwira ini percaya bahwa hambanya akan sembuh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, akan terjadi mujizat yang luar biasa dalam hidup kita kalau kita, termasuk saya dan saudara, mau percaya dan taat firman Tuhan. Apapun yang Yesus katakan atau yang Yesus firmankan pasti akan terjadi. Percayalah akan apa yang Tuhan katakan. Ya, memang Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tidak mudah kita mempercayai firman Tuhan. Seringkali kita mencari solusi atau jalan keluar sendiri. Percaya kemampuan dan kepandaian kita sendiri. Atau mengandalkan solusi dari orang lain yang kita anggap sudah banyak berpengalaman, sudah banyak makan asam garam kehidupan dunia. Tetapi itu ternyata salah, Bapak Ibu. Yang benar adalah taat dan mempercayai firman Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakan. Ayat di atas, Bapak Ibu, perwira Romawi ini berkata kepada Yesus bahwa dia juga seorang bawahan yang juga mempunyai atasan, di mana kalau atasannya dia atau komandannya dia memberi perintah, dia akan melakukannya dan tidak bisa membantah. Perwira ini juga mempunyai prajurit bawahan, dan juga jika dia memerintah, maka prajurit itu juga akan melaksanakan perintahnya dan tidak bisa membantah.
Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Di sini sang perwira berbicara mengenai sebuah otoritas. Ya, dia mempunyai otoritas penuh terhadap prajurit bawahannya. Segala perintahnya pasti dilakukan oleh prajurit bawahannya. Dan prajurit Romawi ini percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai otoritas untuk memerintah segala sesuatu. Perwira Romawi sangat percaya akan otoritas Yesus, bahwa apa yang dikatakan Yesus atau yang difirmankan Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Ada otoritas Tuhan di sana. Ini menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa dia percaya ketika ada dalam satu ketaatan kepada Tuhan dengan penuh, maka tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Ya, sang perwira ini percaya bahwa perkataan Yesus pasti benar-benar terjadi dan terlaksana. Itu yang perlu kita contoh dan kita iman. Berikutnya di ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus, biasanya kita kan yang terheran-heran sama Tuhan Yesus. Tetapi di ayat 10 ini Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus berkata, justru Tuhan Yesus heran kepada perwira Romawi. Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Setelah mendengar hal itu, heranlah Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buat Tuhan Yesus heran dengan iman yang kita punya. Mari buat Tuhan Yesus heran akan ketaatan kita. Mari kita buat Tuhan Yesus heran dengan komitmen kita yang mau tetap percaya pada firman Tuhan. Walaupun hidup kita hancur, terpuruk, dan dalam kondisi sakit saat ini. Dan ketika Yesus mengucapkan pulih, maka aku tahu bahwa hidupku, sakitku akan pulih. Mari Bapak Ibu, kita mempunyai iman yang membuat Tuhan kita heran. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah Tuhan Yesus heran akan iman kita hari ini? Atau kita pasrah dan menyerah? Ataukah kita berkata, Tuhan, aku percaya sekalipun aku sakit, sekalipun perjuanganku berat, sekalipun tantangan berat di depanku, aku mau tetap percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidupku, memulihkan dan menyembuhkan. Maka Tuhan Yesus akan heran dan terkagum-kagum atas iman yang kita miliki. Puji Tuhan. Yesus memuji perwira ini bahwa iman sang perwira tidak pernah dijumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, perwira ini adalah seorang Romawi yang kita tahu. Orang Romawi itu terkenal dengan penyembahan patung-patung, dengan banyak dewa-dewanya. Ya, katakanlah dia orang kafir, yang harusnya dia tidak percaya kepada Yesus. Tetapi perwira Romawi ini percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hal ini berbicara tentang jangan sampai kita yang terdahulu mengenal Yesus menjadi yang terkemudian. Yang baru mengenal Yesus saja mempunyai iman yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kita yang sejak kecil menjadi Kristen, tidak ada pertumbuhan iman. Ya, sayang sekali.
Kita lanjutkan di ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdatap ratap dan kertak gigi. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Yesus sedang berbicara yang terdahulu akan menjadi yang kemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Jangan sampai demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Kita sudah mengenal Yesus sejak kecil, lahir dari keluarga Kristen, dan mungkin kita ini anak seorang majelis atau pengurus sebuah gereja, bahkan anak pendeta sekalipun. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat pertumbuhan iman kita, bahkan Tuhan tidak dapati iman dalam hidup kita, maka kita akan dicampakkan seperti ayat yang ke-12 di atas. Nah, ayat yang ke-13 selanjutnya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus, mendengar dan membaca ending dari perikop ini, wow, luar biasa. Seorang perwira Romawi ini menerima apa yang dia inginkan dan yang dia harapkan dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya secara pribadi mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Suatu pengalaman iman dan pelajaran iman yang dinyatakan di dalam Alkitab yang kita sudah baca tadi. Dan saya juga berharap Bapak, Ibu, dan Saudara juga mendapatkan berkat dari firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mempunyai iman yang menyembuhkan, yang memulihkan, seperti perwira Romawi ini. Mari kita buat Tuhan kita, Yesus, terheran-heran dengan iman yang kita miliki. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas makanan rohani. Firman-Mu pagi ini mengajarkan pada kami, Bapa, untuk memiliki iman seperti perwira Romawi yang sudah baca dan tertulis di dalam Alkitab. Mampukan kami percaya dan taat akan firman-Mu. Sepatah kata saja dari firman-Mu pasti akan terjadi di dalam hidupku. Maka janji itu akan tergenapi di dalam hidupku. Kami menaruh iman kami hari ini kepada Tuhan. Ajar kami mempunyai iman seperti iman Romawi ini, Tuhan, yang membuat Engkau bangga dan membuat Engkau heran dengan iman kami. Biarlah kami mencari Engkau secara pribadi, Tuhan, tidak titip atau diwakili orang lain, dan membawa kepentingan orang lain dan tidak egois, mementingkan diri sendiri. Terima kasih Bapa, berkat pagi ini hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan mengajarkan kami terus-menerus, mendampingi, menjadi penolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.